Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Bapak Laude Muhammad Indra Febrian. Ya. Beliau menjabat sebagai Banung Urtoring Subak Dumasan Itwasda Polda Sulawesi Tenggara. Saat ini kita akan menginterview beliau mengenai pengertian apa sih wawasan kebangsaan dan bela negara itu di era sekarang ini. Baik rekan-rekan, selanjutnya mari kita tanyakan langsung kepada beliau. Halo Bapak Indra. Halo. Siap. Sehat Pak? Sehat selalu. Luar biasa lah. Ya. Mohon izin ya waktunya sebentar Pak. Ini Pak, saya mau bertanya beberapa hal tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu. Ya. Menurut Bapak, apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan. Siap. Pendapat pribadi kan? Siap Pak. Ya. Kalau menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan itu sebenarnya konsep kesadaran diri. Siap. Ya, yang mana kita harus tahulah. Kita bisa bersyukurlah. Kita bisa hidup di zaman sekarang ini. Siap. Yang nggak ngangkat tongkat. Siap. Nggak pakai bambu buat perang. Siap. Ya. Artinya dengan semua leluhur-leluhur kita yang sudah berperang untuk memerdekakan Indonesia seperti sekarang ini, kita harus bisa, harus bisa menyikapi semua itu maksudnya. Artinya kita harus paham betul bagaimana perjuangan pejuang kita dahulu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Itu kan maksud saya begini Pak. Dulu kan itu Pak pejuang saat dulu kan untuk memerdekakan Indonesia mereka butuh perjuangan seperti Bapak bilang, angkat tongkat, angkat senjata untuk berjuang. Tapi kalau sekarang ini kan Indonesia sudah merdeka Pak ya. Ya, betul. Kalau menurut Bapak di era sekarang ini wujud bela negara itu seperti apa? Untuk di era sekarang ini ya, pertanyaan yang bagus sebenarnya itu. Betul. Untuk di era sekarang ini bukan yang seperti saya katakan tadi, bukan berarti kita harus angkat senjata juga, enggak. Untuk sekarang ini ya. Iya Pak. Di era sekarang ini kita harus lebih bersyukur lah. Iya. Sadar diri lah. Begitu. Maksudnya dengan apa yang kita lakukan, dengan cara kita disiplin, dengan cara kita menghormati sesama masyarakat, dengan kita menjaga ketertiban, itu salah satu bentuk bela negara menurut saya pribadi ya. Iya. Karena dengan semua itu kita bisa tetap aman seperti sekarang ini, kondusif seperti sekarang ini, cuma karena kesadaran diri. Ya. Jadi untuk yang seperti itu sebenarnya, marilah, maksud saya dengan video yang seperti ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bersyukur. Ya. Bersyukur dalam artian kita hidup bukan di era 1928 yang masih zaman penjajahan. Kita sudah tahun 2000-an loh. Ya, di era sekarang ini cukup kita disiplin, cukup kita menjalankan aturan-aturan yang ada, kita sudah termasuk dalam bela negara. Ya mungkin begitu mungkin Pak Kadri ya. Siap. Betul, bagus sekali jawaban dari Bapak Indra. Selanjutnya Pak, pertanyaan saya, menurut Bapak apa sih langkah yang harus dilakukan agar generasi muda sekarang ini memiliki kewawasan kebangsaan dan bela negara yang tinggi? Karena menurut saya Pak, saat ini pemuda-pemuda kita ini kurang memahami tentang wawasan kebangsaan itu. Mungkin Bapak bisa merasakan sendiri fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Iya. Sebenarnya simple sekali. Untuk saya pribadi, kalau saya mau ngajak orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, mungkin masih bisa ya. Tetapi lebih sederhananya kalau seluruh masyarakat Indonesia sadar diri, seperti yang saya katakan tadi, sadar diri, sadar akan berbangsa dan bernegara. Iya, sadar saja Indonesia itu. Nggak perlu kita mau ngajak sampai puluhan ribu orang, ayo mari sama-sama semua kita buat bela negara di era yang sekarang ini. Kita disiplin, kita seperti ini, seperti itu, pokoknya banyak konsep lah. Yang dikemukakan banyak hal itu. Tapi yang paling simple, mulai dari diri sendiri. Simple, sederhana. Kita nggak perlu terlalu ngikut yang maksudnya di sana itu lagi ini lagi seperti yang maksudnya yang bertolak belakang dengan aturan-aturan yang ada. Iya. Kita cukup ikuti aturan yang berlaku. Betul.
nggak perlu saya ngajak orang lain, saya ngelakuin buat diri saya sendiri. Saya mulai dari diri saya sendiri. Orang lain lihat saya bagus, mereka ngikut, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Ya seperti itu menurut saya. Oke, siap. Jadi mulai dari diri sendiri dulu lah. Iya, iya. Sebelum kita ngajak orang, kita contohin dulu. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Oke. Terus menurut Bapak, apa sih penyebabnya masyarakat itu kurang memahami tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara ini? Saya lihat masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang pentingnya, sehingga mereka belum Maksudnya sadar. gimana? Apa penyebabnya itu, Pak? Biasanya penyebab umum masyarakat itu banyak yang kurang memahami pentingnya wawasan kebangsaan itu. Masyarakat kurang memahami penting kebangsaan. Sebenarnya Iya, yang seperti tadilah. Ketika kita ingin generasi muda kita maju, siap. generasi tua itu harus memberi contoh. Iya, iya. Ya. Jadi pemahaman wawasan kebangsaan itu sebenarnya sebuah konsep kesadaran diri yang saya bilang Iya, tadi. iya. Untuk pribadi saya ya. Iya, iya, Pak. Untuk pribadi saya itu konsep kesadaran diri. Kesadaran. Ya, coba marilah. Maksud saya bagaimana masyarakat mau memahami? Iya, iya. Yang ngasih contoh nggak ada. Betul. Ya. Coba mari dengan video yang kita buat sekarang ini, masing-masing setiap orang Siap. lakukan sesuai aturan, jangan melanggar, hindari namanya pidana. Artinya contoh dari diri sendiri, setiap orang ngelakuin buat dirinya sendiri, simple itu barang. Betul sekali. Ya. Betul. Jadi nggak perlu kita, maksudnya seperti saya katakan, nggak perlu kita ngajak-ngajak orang. Masyarakat mau ngerti gimana kalau nggak ada yang kasih contoh. Iya. Jadi setiap orang buat contoh untuk diri mereka masing-masing, jalan semua sebenarnya. Gitu. Mulai dari diri sendiri. Konsep sederhana sekali seperti ini sebenarnya. Cuma banyak yang salah pemahaman, ngangkat senjata lah, inilah. Sebenarnya bukan nggak mungkin juga. Kalau kita sebagai anggota Polri pegang senjata, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya. Warga sipil memegang senjata kan nggak bisa. Iya. Kan? Betul. Jadi konsep secara umum, secara global ini sebenarnya konsep kesadaran diri. Kesadaran diri. Bagaimana berbangsa ini tahu, bangsa ini bisa tetap berdiri, bangsa ini bisa pokoknya nggak ada perang, nggak ada apa-apalah. Iya. Ini konsep sederhana sebenarnya. Kita ikuti sesuai aturan, hindari pidana, sudah cukup kok. Profesional dalam tugas. Oke. Baik Bapak. Mungkin cukup ya. Itu saja. Iya. Oke lah. Sangat bagus jawaban dari Papa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi orang. Intinya itu kesadaran diri kita Bapak ya. Jadi saya minta waktu Pak Karya satu menit ya. Siap. Jadi maksud saya begini. Olahraga. Siap. Kalau untuk teman-teman sekalian yang lihat video ini, maksud saya mari kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri dulu. Gak perlu kita panggil siapa-siapa, gak perlu kita ajak siapa-siapa. Coba mulai kebiasaan dari diri sendiri. Iya. Disiplin, profesional dalam tugas, menjalankan kewajiban kita sebagai warga beragama. Betul. Konsep-konsep yang simpel sebenarnya. Kita biasanya terbawa suasana. Siap. Kita berteman sama orang-orang yang narkoba, kita ikut narkoba. Kita berteman sama orang yang suka minum-minuman keras, kita ikut minuman keras. Sebenarnya hindari yang seperti itu. Coba ikuti aturannya, ikuti aturan mainnya. Simple sebenarnya. Kita mulai dari diri sendiri. Siap, super sekali. Terima kasih Bapak Indra atas waktunya. Luar biasa. Ya. Kami sangat bersyukur atas apa yang Bapak sampaikan. Semoga ini bisa jadi pembelajaran untuk semua. Oke, baik rekan-rekan, itulah tadi interview wawasan kebangsaan dan bela negara langsung kepada Bapak Indra. Baik rekan-rekan, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.